Tes satu dua. Terima kasih, shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar, sehat? Luar biasa. Saya kalau setiap ibadah Natal itu selalu bahagia dan memiliki kenangan yang khusus. Apalagi sudah di Jakarta, ya kan. Kalau dulu saya di kampung, pohon Natalnya masih pohon pala. Saya orang Manado, tinggal di Sangir, jadi pohon pala. Sebelahnya obor. Sekarang lilinnya udah pakai plastik, dan sampai Tuhan datang akan pernah kebakaran. Kalau di kampung di Sangir lilinnya berdiri, pas lagi khotbah dia muter, bakar di gereja. Tapi itulah masa lalu dan indah sejujurnya di momen Natal Bapak Ibu, apalagi saya orang Manado. Salah satu ajang untuk pamer aksesoris adalah di bulan Natal. Tuhan, kami orang Manado memang jari 5 cincin 7 kalau boleh. Jadi biar ibadah boleh penyembahan diangkat tangan, haters di belakang serangan jantung. Tapi itulah hidup ya Bapak Ibu. Kita tidak pernah merencanakan apapun, tapi pasti Tuhan akan membuat indah. Amin. Saya tidak pernah bercita-cita jadi artis. Tidak Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang bilang, Bang, konon kabarnya udah login ya. Mohon maaf, selama babi putar masih ada, kita tetap menjadi pengikut Kristus. Amin. Itu hanya yang belum pernah rasa babi putar Manado Anda, atau belum pernah rasa babi kecap Manado. Saudara Manado sini jebak tangan. Pulang di Januari, jangan sekarang. Karena kalau pulang sekarang penggenapan Matius 1 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Karena peoma di kitab peoma begini hilang 5 juta. Jadi saya nggak pulang Manado Bapak Ibu. Aduh Tuhan, dia pulang membiar sejarah Adam dan Hawa. Aduh Tuhan, semua mengaku saudara, semua mengaku ada andil, nangan luka cilik kita yang cebok-cebok. Aduh haleluya. Tapi itu dulu, sekarang masih no. Tapi tidak semua. Tapi kalau di Bangor semua ada orang begitu. Oleh sebab itu kenapa saya tidak jadi anggota legislatif, kenapa nggak jadi bupati, padahal pernah mencalonkan diri untuk jadi wali kota Manado, karena pertimbangannya di situ Bapak Ibu. Saya jangan sampai pelantikan wali kota Manado hari Senin jam 10 pagi, jam 7 saudara di rumah dinas semua. Yaitu 4 bulan jadi wali kota OTT KPK. Dewa jadi artis Jo, jadi seniman. Karena jadi seniman hanya 2 yang ditakuti, Tuhan dan Dirjen Pajak. Buat jadi pejabat publik sama saudara, tapi itu proses loh Bapak Ibu. Saya masih ingat banget tahun 2000 datang ke Jakarta. Waktu itu saya ketemu Papi Gilbert masih di GBI Tiberias, di Wendy's Kelapa Gading. Saya pelayanan, dilayani sampai pulih, sampai bisa berdiri sampai hari ini. Tidak pernah melenceng imanku. Kalau orang, tapi kan mama lulus stand selalu bawa materi gereja ya, karena saya Kristen Pak. Saya kalau bawa materi agama orang lain Pak, didatengin di rumah Pak. Pakai materi agama sendiri, yang penting jangan jatuhkan harga diri Tuhanmu dan firman-Nya. Iya tuh? Anda pernah lihat di mana saya jatuhkan harga diri Tuhan? Kan saya lihat kelakuan pendetanya yang saya bawain. Ya kan, kayak doa manggil Tuhan suruh datang, itu pendeta yang doa. Iya tuh? Pas kita ngomongnya itu, udah gak ada lagi Tuhan hadirlah, udah gak ada. Udah lebih parah lagi, Tuhan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kita langsung buka mata Tuhan sebelah mana dia. Itu kaki dia mau sebelah di ngomol, Tuhan dulu kita karena masih kecil. Tapi itulah hidup loh Bapak Ibu. Saya bisa bercanda, bisa stand up di depan Pak Jokowi, pernah stand up di depan Pak SBY. Saya pernah stand up di banyak kegiatan, bahkan orang mati udah 4 kali. Jadi selama itu menghasilkan, everything good for me, ya kan? Karena buat mama ngapain hidup jadi ribet? Benar tadi Khotbah bilang, ngapain kita ribet? Kenapa kita harus ketakutan dengan dokter ngomong begini kita parno? Nggak usah bos. Dokter belum tentu benar. Tuhan yang benar, betul? Tuhan gak pernah salah. Dokter bisa aja salah, betul? Lah buktinya nenek Mongol 8 dokter meninggal, nenek Mongol belum meninggal. Lah orang disangir.
Di sana apa yang ada Tuhan? Mantri. Lah kalau orang Tamako mantri, suntik gak pernah ngasih obat. Obat paling kina sama tetra. Ternyata suntik orang yang mau buka celana, di celana dia cucu. Loh, kalau saya di Manado dokter banyak, lah kita di sana yang masih banyak gorakan. Sembuh bukan karena apa? Karena obat tewahor tapanya kan obat ya. Tapi mau bagaimana hidup? Gak usah ribet. Anak muda laki-laki gak usah nge-gym kalau ingin hidup sehat. Otakmu aja yang disehatin. Fisik mah menyusul. Kenapa sih harus nge-gym sehari 2 kali, seminggu 6 kali? Pulang gereja langsung ke tempat gym. Idaman cewek Jakarta sekarang adalah cowok-cowok gendut. Bahasa anak Jakarta gemoy. Jadi perlihatkanlah buncitmu. Ya dong. Buat cowok-cowok jangan sosok six pack. Buat apa six pack? Buncit lebih idaman. Kenapa? Karena buncit tanpa larangan. Kalau yang six pack nasinya aja dihitung kalorinya, apalagi harganya. Ya kan? Lah buncit, warmo Tebet jadi, Taichan Senayan City jadi. Aduh, jangan makan babi ngul. Kenapa? Di penelitian di Amerika ngul, babi mengandung cacing kremi yang tidak akan pernah mati dimasak pada 4000 derajat Fahrenheit. Masalah emang benar babi gak mati, dagingnya cacingnya dimasak pada 4000, tapi kan dikunyah putus tuh cacing. Benar gak? Nyanda mati benar tapi putus bos. Apalagi kalau kita ngunyah 40 kali jadi gugur tuh cacing. Lah omong-omong dari kapan kau makan babi 100 DP umur? Kenapa sekarang kita ribet? Jangan makan kangkung. Alasannya kangkung mengandung bekicot yang gak akan pernah mati karena dia ada di balik itunya. Ribet amat. Ikunya juga habis tuh cacing. Bekicotnya juga jadi nentor orang Manado tinutuan tanpa ada sayur kangkung, bukan tinutuan. Ada orang Manado meninggal gara-gara kangkung. Sama juga cewek-cewek yang masih muda, jangan dikejar skincare. Shopee Live jual skincare, kita semua ngantri beli skincare. Lu bayangin omamu dulu cuma bedak Viva, Pavo dan Maru. Orang tua kita dulu cuma 3 bedak utama, Pavo Kale, bedak Mar, anak Viva di plastik. Nomor 1 sampai nomor 5. Yang muda nomor 1, 2, ibu-ibu, janda dan sebagainya 3, 4, 5. Itu kalau pakai ketebalan kayak keracunan ikan tongkol. Kenapa Anda harus rebutan skincare? Skincare hanya untuk muka, leher enggak. Jadi banyak cewek mukanya glowing, lehernya hitam. Sama kayak kaki kena knalpot. Putih sekali ada hitam di situ. Kenapa kita harus berlomba-lomba ke hal-hal yang fana? Percantik apa? Akhlak dan budimu. Buat laki-laki pengen cewek cantik kerja bos. Gak mungkin cewek dulu aja ke Monas mau kerak telur ke botol lagi. Ini sekarang anak Jakarta diajak pacaran yang Atrium, dia bilang hari gini Atrium bang pasti harus setelah 77 lagi. Padahal setelah 77 enak banget bro. Sekarang anak Jakarta standar nongkrong di mana bro? Senayan City, Pondok Indah 3, Plaza Indonesia. Lu kirain di situ ada matahari? Nggak ada matahari. Diskon 20 plus 20 nggak ada. Di situ butik by butik. Lu masuk Senayan City kiri Burberry, kanan Gucci, depan Bottega, samping Balenciaga. Hanya ginjal lu hilang cuma beli dompet. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kerja. Termasuk saya stand up.
Kerja buat mau kan, saya berhenti bekerja dari pekerjaan kantoran, saya beli stand up. Kenapa stand up bang? Lebih enak, 15 menit lucu nggak lucu lunas. Karena stand up sehari sebelum perform harus sudah lunas, jadi nggak ada beban. Saya stand up di depan Pak Jokowi, katanya dibayar 100 juta. Ya di hari ini Mongol Kakek belum masuk duitnya. Tapi apakah saya nyari? Gak usah, itu karyaku buat bangsa. Ya kan? Iya kan? Anda pikir gampang stand up depan presiden, depan Papi Gilbert, Mongol mau udah berapa kali. Tapi depan presiden ada yang pucat loh Tuhan itu. Dia tembak dari jauh mati kita. Mau doa perlindungan sudah. Jadi santai, gak usah ribet. Nakalan di Jakarta enak, tahun baruan ini enak di Jakarta. Setidaknya lebih lowong. Tapi bang, enakan di Bali. Ya sudah, Bali tiket 560.000 doang. Hotel ada yang tipe 100.000. Saya bisa pakai hotel apapun di Bali yang mahal 15 juta sehari, bisa. Cuman otak Mongol gak nyampe ke situ. Buat apa gue tinggal di dalam kamar 15 juta? Mendingan gue beli cincin. Dari hotel 300. Gak usah ribet. Saya Natalan besok 25 acara di Balai Samudra, 26 pagi saya pulang Manado. Saya nanti ngasih status di IG itu tanggal 29. Pas saya udah mau balik ke Jakarta. Jangan anak-anak tulis dari tanggal 26 Manado itu Natal hari kedua saya. Aduh, hilang duit. Di anak kecil kita kasihkan di Bank BNI ada ATM 20.000 tuh. Mau sampai 2 juta 20.000 pas ada ponakan datang. Oh, donat dah. Donat. Duh, kamantos berarti om harus beli dulu. Bukan doi Natal. Cuma kita kira donat cookies, ternyata doi Natal. Kita kasih 20.000 dia bunyi. Bilang kata artis mahal, masa cuma 20.000? Tuhan ini anak, aduh terbilang kasih masuk di Sungai Efrat. 20.000 dia bilang. Masa artis mahal masih 20.000, lah kita di Jakarta duit gope aja dipungut. Nah ini 20.000 dia komplain. Karena mau gimana lagi, kasih 100. Makasih Om, Tuhan Yesus memberkati lain kali. Tuhan Yesus memberkati lain kali. Berarti bukan sekarang. Ya itulah namanya ya. Tapi ya gak apa-apa, after apapun saya sampai hari ini bertahan dan tetap berdiri sebagai pengikut Kristus yang sejati. Itu orang mau bilang, tapi kan Mongol ini nggak ada tapi-tapian. Lah gua anak Tuhan, kenapa ikut penelusuran setan Mongol? Ya nggak apa-apa kan, yang penting bukan gua yang kesurupan. Coba Anda cek di penelusuran manapun, ada Mongol kesurupan, nggak ada yang kesurupan, gua lari. Yang penting sobayang. Kalau gereja komplain, kembaliin perpuluhannya. Jadi sampai hari ini pun saya nggak pernah ribet. Puji Tuhan, masih tetap Tuhan jaga, tetap Tuhan kasih show, tetap Tuhan kasih job, tetap masih ada pekerjaan. Bahkan kemarin saya 30 hari di Amerika. Nggak pernah kebayang Pak, serius. Saya bisa sampai di Amerika dalam 18 perjalanan 22 jam perjalanan. Sampai di Amerika mau langsung bilang memang negara yang keren, tetapi lebih enak tetap Indonesia. Serius Pak? Anda ke Amerika gak akan pernah ketemu sarapan pagi di hotel nasi goreng. Gak ada kue tiaw goreng. Ada cuma apa, waffle yang belum dimasak, telur apa? Bukan scramble ya, iya. Terus nggak ada sendok, adanya garpu. Nah bayangkan tuh telur yang begitu, kemana cucu dan itu, telur tak bisa pertama. Masa kita mau lolo di makanan? Aduh Tuhan. Nggak ada gula putih, gula kecil banget. Terus mau nanya kenapa nggak ada sugar? Oh nggak bagus sugar buat tubuh karena bikin gemuk. Gula disalahin. Ada
gemuk karena pola hidup, bukan karena gula. Manusia tanpa gula mati, teman-teman. Kita butuh glukosa untuk mendapatkan energi. Jadi harusnya kita tetap ada gula, cuman bagaimana caranya nggak over. Udah begitu toiletnya, haleluya Tuhan Yesus. Urinoir tinggi Amerika 180. Ada orang yang 165 setengah mati mau pipis. Tuhan tinggi sekali. Kita mau pipis di botol kan di mana ini Tuhan? Tinggi kan tinggi Amerika Pak. Ada orang kasihan yang 165. Ya Tuhan belum sampai Pak. Aduh, terpaksa nyari-nyari di dalam ruangan. So masuk dalam ruangan, buka celana di luar lihat, di naked. Ternyata DP batas ikut batas orang Amerika. Sepigang begini, nanti orang buka celana dia lihat, agama lebih bagus Indonesia, serius Tuhan. Jadi pulang-pulang juga kita, dia bilang tapi manajer pulang di tahun 2D daripada kita menderita stroke di sini. Tuhan makanan kita bingung dong penasi. Kita bilang ini roti terus loh sampai orang 40 hari. Ini ada orang mati roti, Kanada, apam, roti terus. Tapi belanja saya, haleluya. Di Amerika beli belanja pulang Indonesia dia cukai langsung selamat datang. Dari situ bunga langsung bilang kalau Anda ke Amerika nikmati Amerikanya, tetap belanja di Indonesia juga. Lebih murah, sekalipun warna nggak ada. Anda pengen Louis Vuitton warna merah, Wantex. Di Wantex aja tuh Louis Vuitton dan merah. Dan saya bersyukur hari ini hambanya juga, aduh ini kalau dia diundang stand up di TV habis mongol. Beliau lucu Tuhan. Sebab itu kami artis kalau dalam acara terus banyakkan nyanyi kita senang. Nggak ada pewaris, nggak ada saingan. Atau yang diundang juga jago stand up, besok diundang lagi sama acaranya. Tapi kalau orangnya kalau stand up paling berat di mana? Di acara TNI Polri. Itu yang paling berat dari kami para stand up komedian. Kenapa? Karena kalau Jenderal Bintang 4-nya nggak ketawa, nggak ada kompol yang ketawa. Semua dia itu butuh bapak tertawa. Aduh Tuhan, kita di atas panggung udah materi terlucu, dia lagi balas WA. Semua di belakang cuma. Jadi terang serba salah kalau di acara TNI. Orang terus ambil honor masuk yang penting. Lucu nggak lucu, thank you, gua mau pulang aman tentram. Jadi ngadepin hidup santai. Sampai hari ini saya santai. Tapi kan lu kalau stand up aksesoris lu kalah Hotman Paris. Nggak mungkin saya bisa ngalahin beliau. Jempolnya aja 13 M. Saya mah hanya Tuhan dan pegadaian yang tahu. Jangan jauh percaya kasihan ini. Karena tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Rantai pembuat rosdon. Orang pernah dibilang pakai di leher, nggak pernah pakai di leher. Tambah peluk lagi itu saya Tapi yakinkan ibunya nyetak pegang tisu. Kalau ibunya megang tisu pasti kalungnya palsu. Kenapa? Biar kalau dia basuhan dia lap. Karena kalau nggak dia lap hijau di belakang. Aduh berdosa. Jadi kalau orang nanya makna Natal apa, saya bangga dan saya tidak akan pernah memilih juru selamat lain selain Yesus Kristus. Tidak akan pernah. Sampai apapun saya masih ingat banget bisa saya dulu dilayani oleh almarhum Pak Yesaya Pariaji, Pak Franky Laranzendu, Pak Gilbert, Pak Franky Pantau. Saya sudah janji Pak Tuhan, Tuhan aku tidak akan pernah menjual imanku kepada siapapun, karena aku hanya mempercayai Engkau sebagai juru selamat, Raja dan Tuhan dalam hidupku. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya masih tetap mengikut Kristus dan masih Tuhan kasih berkat. Amin kan? Manado gudangnya orang cantik dan cakep di Indonesia. Tapi artis Manado yang paling top sampai hari ini masih tetap mongol. 12 tahun
tahun loh Pak, Tuhan yang jaga karir Mongol. Orang beribu-ribu menjatuhkan Mongol. Ada yang hebohin Mongol kumpul kebo. Kita bilang Tuhan, sedangkan kumpul kucing so siksa beli kebonya, buat dipakai rumah. Ya toh, saya tetap mengakui imanku dan tidak akan pernah melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran. Kalau mantan istriku pergi, dia ngomong apa, itu kesalahannya dia. Kenapa engkau tinggalkan di saat aku berjuang, di saat aku engkau sukses, engkau baru datang. Gitu, sama di Pancep Mondate lagu Demi Kau dan Si Buah Hati. Nyonya dulu ditinggal Mongol, saya jadi artis, beli mobil dia muncul. Yang baku balik jotoran demi anak kok masih kecil. Mongol langsung bilang pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Dia yang salah, dia yang ninggalin Mongol. Sekarang gua jadi artis, dia datang lagi. Setahun dia tiap hari minta baku balik, yang baku balik dia demi adik. Kita bilang dia kalimat yang lembut sebagaimana Kristus sobima, dia tetap batu. Kalau oh iya ada Yohanes Pembaptis PK5, kayak engkau keturunan ular beludak. Ya baliklah ulang lagi. Jadi buat ibu-ibu yang hadir atau cewek-cewek yang baru menjadi rumah tangga baru, jangan pernah engkau tinggalkan suamimu, jangan pernah engkau tinggalkan istrimu. Berumah tanggalah sesuai dengan takut akan Tuhan, berkatnya pasti akan mengikuti kita. Amin. Serius Pak. Anak saya sekarang udah 14 tahun sekolah di Bandung di SMP Kiri Nusantara. Ya tuh, Mami Mongol Jemaat Glow, Tamrin Residen. Mami saya udah 83 tahun, sekarang pindah gereja Pak, udah di GPIB Immanuel. Bukan karena dia sakit hati Bapak pikir enggak, dia sakit hati dengan AC. Sakit hati dia AC kenapa? Karena dia kasihan BP alis ditato. Jadi waktu muda dia tato, sekarang usia 83 kan dia turun. So dibawa kasihan DP alis. Jadi dia kalau ke gereja di pagi dia nges batu darah. Dia tarik-tarik DP alis, kok dia ke gereja ditabrik. Kok dia lagi sementara ibadah sebab Tuhan baik, dia lupa dia di muka AC. Sebab Tuhan baik, di sebelahnya Bu alisnya jatuh dia. Ternyata alis yang kena es batu nggak boleh kena AC, balik ke semula. Dia pindah di gereja di Immanuel. Jadi Anda kalau ke Immanuel di Gambir, lihat ibu-ibu duduk di sebelah jendela, hebring itu Mongol Pemang. Dia kata angin, kata Tuhan datang aman. Terakhir, saya adalah stand-up comedy terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. 2 menit terakhir sebelum Tuhan datang. Ibu Maria telepon ngomong, datangnya, oke. Berapa harga? Diskon 50% for gereja. Kok Natal pakai bayar mau gereja? Januari sampai November persembahan kasih. Terserah mau kasih berapa bayar. Kita tidak menentukan harganya. Maka kalau sudah Desember manajemen yang ambil alih. Mau dibayar saya. Tapi tetap diskon. Dia ke 30 juta, gereja kasih 15 juta bagi aja, yang penting tetap ada doi. Gitu. Soalnya mau pulang Manado dan saya harus beli tas-tas di Ambassador. 275 jadi 200 asal foto bersama. Itu pernah bawa di Manado bagi-bagi kepada kaum duafa, ibu janda. Jadi sampai hari ini puji Tuhan everything berjalan lancar. Punya YouTube sekalipun subscribernya baru 300, tetapi yang penting soal DPD masuk, gitu. Jadi apapun yang saya lakukan tetap berkiblat pada firman Tuhan. Yang lain-lain saya nggak peduli. Istri mau minta balik, saya bilang enggak. Saya tidak mau menikah lagi. Nanti tunggu restu anak turun, karena anak Mongol belum mengizinkan saya menikah. Gara-gara DP omak kelakuan.
Omanya ngajak nonton sinetron Indosiar, yang sinetron azab dan itu. Terus dia lihat ada bapak-bapak yang menikah lagi sama ibu-ibu, terus anak kandungnya jadi pengamen. Jadi Mongol Menak bilang, boleh kawin papi, kita mau bapak ibu jadi dong kita jadi pengamen. TV ya Mongol jual. Soalnya kalau mau marah ke orang tua dosa pak. Jadi TV dia jual biar bebek oma cari sendiri. Kita kasih masuk wifi di rumah biar omanya ada TV, dia bawa di handphone, bawa di sendiri. Gitu buat anak muda yang hadir hari ini, nikmati masa mudamu dengan takut akan Tuhan. Amin. Buat yang so tua, yaitu tetap semangat mengarungi hidup ini, karena kalianlah contoh buat kami yang masih muda ini bagaimana bertahan iman kami di dalam kekristenan. Dan kami percaya di saat kami mendapatkan mentor-mentor rohani yang baik, iman kami akan makin bertumbuh dan jadi bukti. Tapi kalau orang nanya ngomong-ngomong, emang lu pernah main sinetron? Saya sudah membintangi 19 sinetron di Indonesia. Ya kan? Pertama jadi kuntilanak. Ini beneran pak, itu naik enak turun noga saya jadi kuntilanak pak. Lalu ganteng-ganteng serigala, cuma maling-maling aliando, bro ditabrak mobil pulang. Saya main sinetron begitu kak, kasihan lo, serius lo. Saya pingin ada dialognya gitu, nggak ada, oke mau naik pohon mau oke serius gitu doang lihat aktor. Tuhan. Tapi ada satu sinetron yang paling keren yang mau ditani, judulnya Maija Pengen ke Mekah. Nah saya membintangi 198 episode. Setelah selesai syuting tayang, duit masuk, saya beli mobil Ferrari cash tanpa kredit. Judulnya Maija Pengen ke Mekah, episodenya babi ngepet. Setelah datang di lokasi syuting, saya tanya sama sutradaranya almarhum Om Emil Gehan, Om, ini judulnya apa nanti? Babi ngepet kok. Gue langsung, oh Tuhan pasti kita jadi babi. Pasti nih. Karena Maija pingin ke Mekah itu kan sinetron Islami. Ya tuh, nah ini kalau judulnya babi mepet, so pasti kita karena kita yang Kristen. Jadi kita bilang babi mepet. Oh Tuhan Pak, oh tapi tenang mau. Yang jadi siluman babi Preti Asmara. Oh, jadi Preti Asmara jadi siluman babi. Gue udah mulai tenang nih. Oh, berarti Preti Asmara almarhumah jadi siluman babi. Terus yang jadi babi ngepet Aldi Taher ngom. Berarti kan siluman babi udah ada, babi ngepetnya udah ada. Nah, berarti gua aman dong. Terima kasih. Terus mau jadi apa? Oh, kamu gendong babi mau. Oh Tuhan Yesus, itu babi asli pak, serius. Bukan dari Serafon, tonton aja di YouTube ada tuh sinetronnya. Babinya dia ikan di bawah pohon rambutan tuh babi. Mongol bilang, oh Tuhan ini dia mandi doang. Ini babi kayak baru habis berak dia susunya. Mongol, ayo gendong. Oh Tuhan belum mandi nih babi om. Gendong Jo. Nah orang nanya kalau kayak begitu kenapa Mongol ambil? Ya karena saya sehari dibayar 30 juta. Jangankan satu babi, satu kandang udah kita gendong. Ada doi saya. Ya udah, jadi apa aja saya nggak pernah nolak kerjaan, saya nggak pernah nolak komik lama ini, saya jadi Sailor Moon. Coba dibayangkan dari tunting saya membintangi 41 layar lebar, 7 jadi laki-laki, tapi 34 jadi panci. Bagi jodohin masuk saya kan. Persembahan tadi sudah, pengumuman sudah, berarti udah tinggal doa berkat. Gitu. Tadi ada pengumuman, ternyata tanggal 24 juga ada ibadah. Tanggal 25 jamnya jam 10.30. Setelah pulang ibadah Natal ya jalan tanah ke Ancol, ya kan, Carita. Tapi kalau bicara pertolongan Tuhan, yang paling saya ingat adalah, Bapak Ibu masih ingat kasus tsunami Selat Sunda yang melanda Tanjung Lesung, yang menewaskan beberapa seniman terbaik Indonesia. Bapak Ibu tahu harusnya saya yang jadi MC. Saya 3 hari sebelum acara saya dibatalin. Jadi waktu itu saya sampai, dibatalin, DP-nya udah kepake. Setelah pakai DP, kalau dibatalin berarti kan harus
dikembaliin. Orangnya bilang nggak usah dikembaliin Bang, nggak apa-apa, kan kami yang membatalkan, jadi nggak ada masalah soal DP, tapi kami tidak melunasi Bang, cuman ya udah DP itu buat apa? Oh oke, ya udah. Saya ambil acara pelayanan di gereja Kas Keluarga Allah Solo. Nah disitulah saya melihat berita bahwa ternyata dilanda tsunami. Nah disitu Mongol bilang itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang Dia sayangi. Ya kan Bapak Ibu, saya orang Sangir, kami tiap hari di air. Ya kan, kalau perkara Selat Sunda, sepinter apapun Anda berenang dan nyelam, ketimpa rijing, tetap menghadapi Yang Kuasa. Tapi Tuhan luputkan hidup saya, karena saya yakin pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam hidup kita. Kalau meminta foto sama Mongol dipersilakan, tapi tolong timernya mulai dari 3. Soalnya saya di Pesparawi di Kutai Kertanegara di Tenggarong, Tuhan DP timer 20, 19, dan ada yang datang, nah sama gua dulu, itu Oma Padin, kita dulu, bukannya masih 16, 15, 14, jadi mohon Bapak Ibu kalau mau foto bersama timernya berapa? 3. Dan kalau mau foto nggak usah angle kiri, angle kanan, bagejo, karena yang dilihat hanya muka, bukan full body. Jadi ibu-ibu, aku kayaknya kanan di mall, nah kita yang kiri bingung bagaimana. Ya no, foto lah foto, kalau nggak foto style pernikahan, cuman begini. Gitu. Nanti Mongol open house di Januari. Saya tidak open house Natal, saya open house terakhirnya di perayaan Imlek, karena Mongol berdarah Cina dan handphone Cina. Jadi yang mendatang dipersilakan, jangan lupa bingkisan paling murah harus 5 juta baru dapat makan. Bercanda. Jadi terima kasih udah mengundang Mongol secara pribadi, manajemen. Ini manajer Mongol namanya Gabriel Impele. Dia juga orang Manado. Saya sebelumnya di manajemen TV 12 tahun. Sekarang saya punya manajer sendiri, dia juga anak Tuhan. Jadi kami berdua saling mengingatkan kalau manggung hari Minggu atau apapun, karena kami berdua adalah orang-orang Kristen yang taat, yang saling mengingatkan. Kak, baik-baik nih. Saya nanya ke dia, dia mengingatkan, saya yang nanya. Solunas. Saya nggak pernah nanya yang lain. Acara di mana besoknya enggak? Solunas tuh bebek. Sudah Kak, aman. Jadi terima kasih buat semuanya. Selamat hari Natal, ya toh. Selamat tahun baru nanti tanggal 1 Januari. Percayalah, 2024 buat kita yang percaya kepada Kristus bukan tahun yang menakutkan, tetapi tahun yang membuat kita makin bertumbuh dan berkati Tuhan selalu. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.